Assalamualaikum Sobat Football United. Masih terkait dengan hasil seri Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur di London 2-2. Seperti biasa juga ada komentar Erik ten Hag setelah pertandingan. Gua ambil sumbernya dari manunited.com. Sudah cukup larut ini, jadi gua langsung saja. Erik ten Hag mengatakan kita seharusnya bisa lebih baik, kurang lebih demikian. Erik ten Hag mengakui kalau dia kecewa dengan hasil seri menghadapi Tottenham Hotspur karena di babak pertama Manchester United ini bermain sangat baik. Tapi sang manajer juga mengatakan kalau sebelum pertandingan sebenarnya 1 poin itu sudah mengatakan kurang lebih sebelum pertandingan berlangsung ya. Gua ulangi, berharap kalau Manchester United bisa mengambil setidaknya 1 poin. Ini melihat bagaimana yang terjadi pekan lalu di mana Manchester United harus bermain 120 menit 2 jam ya di London sebelum mengalahkan Brighton di adu penalti dalam ajang FA Cup semifinal. Erik ten Hag mengatakan kalau apakah ini mengecewakan hasil seri ini? Erik ten Hag mengatakan iya, tentu saja. Walaupun dalam opini saya sebenarnya kita tidak bermain cukup bagus. Kita memiliki banyak peluang, tapi kita tidak bisa menyelesaikannya. Kita tidak tajam, tapi tetap kita bisa mencetak gol 2 kali. Lalu setelahnya Anda seharusnya bisa menyelesaikan pertandingan, bisa finish the game ya. Mengenai Bruno yang memiliki kesempatan untuk membuat 3-1, saya tidak menyalahkan satu pemain. Itu merupakan aksi yang sangat brilian sebelum tendangannya. Seperti yang saya katakan sebelum babak pertama, kita ini sebenarnya tidak clinical ya, sebelum gol kita tidak tajam. Saya pikir kita seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak, walaupun kita telah mencetak 2 gol di pertandingan away yang sebenarnya cukup bagus. Mengenai 2 gol Tottenham, Erik ten Hag mengatakan, ya gol yang kita derita merupakan gol yang sangat mudah. Kita tidak memblok crossing dan Anda seharusnya bisa lebih proaktif di sana. Kita seharusnya bisa keluar untuk memblok tendangan tersebut dengan bola panjang dan kita tidak cukup rapi. Ini sangat mudah bagi mereka dan itu terus terjadi. Dan itu merupakan gol yang sangat mudah untuk dicetak. Kita sebenarnya datang ke semua pertandingan ya. Ini komentar tentang hasil seri 2-2. Walaupun sebenarnya tujuannya adalah kita sempat memimpin 2-0 duluan kan. Erik ten Hag mengatakan kita sebenarnya datang ke setiap pertandingan ini untuk menang. Tapi jelas bagaimana mereka ini mampu mengatur pertandingan. Artinya bisa merubah situasi ya Tottenham Hotspur. Kita menginginkan kemenangan yang tidak kita dapatkan hari ini. Saya sebenarnya berpikir sebelum pertandingan hasil seri sudah oke. Tapi ketika Anda melihat pertandingan ini, ketika Anda telah unggul 2-0, tentu saja Anda harus mengatur pertandingan dan harus bisa lebih baik ya. Dan disinggung tentang target kemenangan menghadapi Aston Villa. Kalau kita bisa menang di hari Ahad, tentu saja ini akan menjadi pekan yang sangat bagus. Tapi pertama-tama kita harus mendapatkan poin tersebut. Jadi kita butuh energi dan kita butuh recovery. Kita harus kembali lagi ya. Dan kita harus bersiap untuk pertandingan tersebut. Kita harus bisa mendapatkan energi, mendapatkan fokus, dan kita harus berlanjut lagi. Mengenai Harry Maguire apakah kembali di hari Ahad? Erik ten Hag mengatakan pada saat ini saya tidak bisa mengatakan apapun. Kita harus menunggu, kita harus berbicara dengan medical dan juga harus berbicara dengan Harry. Kita akan melihat ya, karena Harry Maguire hari ini tidak ada di bangku cadangan pun juga karena cedera, kabarnya demikian. Oke. Apa yang gue tangkap dari wawancara ini, Erik ten Hag kecewa karena Manchester United sudah unggul 2-0. Tapi tidak bisa mengamankan 3 poin, tidak bisa mengamankan kemenangan. Walaupun Erik ten Hag mengatakan tadinya memang nampaknya merencanakan untuk hasil seri saja sudah oke. Kenapa? Erik ten Hag juga realistis melihat bagaimana padatnya jadwal Manchester United. Gua
tadi agak sedikit lupa ya ketika pertandingan dan walaupun ketika gue membuat review bahwasanya Manchester United di hari Ahad ya bermain 120 menit menghadapi Brighton. Ini menurut gue hal yang ya sangat luar biasa, di mana kedalaman skuad dari Manchester United tidak cukup dalam, kualitasnya juga tidak cukup dalam, jadwal sangat ketat ya, setiap 3 hari sekali bermain, dan di pertandingan sebelumnya Manchester United bahkan bermain 120 menit dengan intensitas yang sangat tinggi menghadapi Brighton. Skuad Manchester United ya kalau kita lihat tidak berubah dari apa yang diturunkan oleh Erik ten Hag terakhir, karena memang pilihan tidak begitu banyak di sana. Bahkan di pertandingan tadi hanya ada satu perubahan, yaitu adalah Anthony Martial yang dicadangkan dan lebih memilih Jadon Sancho untuk diturunkan. Lainnya sama semua. Dan ketika Tottenham Hotspur meningkatkan intensitas, determinasi, lebih agresif, lebih tinggi dalam melakukan pressing, Manchester United agak kesulitan. Dan dari wawancara ini gue berpikir, situasi fisik. Erik ten Hag pun tadi juga melakukan beberapa pergantian, menurut gue erat kaitannya dengan rotasi. Christian Eriksen yang memang setelah cedera nampaknya belum siap ya untuk bisa diturunkan 90 menit. Tapi Manchester United tidak punya pilihan banyak di sana untuk menambal kualitas di lini tengah. Lalu bagaimana Tyrell Malacia yang diturunkan? Tadi Aaron Wan-Bissaka setelah mendapatkan kartu kuning nampak agresivitasnya agak menurun, nampak hati-hati sekali, sehingga ya Erik ten Hag juga bermain safe ya kan. Kalau seandainya Aaron Wan-Bissaka mendapatkan kartu kuning kedua, Manchester United akan sangat rugi, karena di pertandingan tadi katakan dapat kartu kuning kedua maka kartu merah ya kan, belum lagi hukuman yang harus diterima untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya, sehingga ya Tyrell Malacia yang diturunkan. Center back jelas Manchester United sangat tipis pilihannya di sana. Lalu lini depan juga menurut gua lini depan bukan yang terbaik musim ini sampai dengan saat ini juga ya, walaupun dengan Anthony Martial dan terlebih juga dengan Wout Weghorst. Dan menurut gua balik lagi intinya kedalaman skuad ya kan memang tidak bagus dengan jadwal yang sangat ketat sekali, dan ini menurut gua juga sangat melelahkan. Tottenham Hotspur di sisi lain juga mereka cerdik memanfaatkan hal tersebut dengan meningkatkan lagi tempo permainan di babak kedua, dan memang terbukti berhasil ya. Manchester United kesulitan untuk bisa mengimbangi. Tapi menurut gue juga dari sisi Erik ten Hag tidak punya banyak pilihan sekali lagi ya. Dan gue melihat hasil seri ini hasil yang pantas untuk didapatkan oleh kedua tim. Bagi fans Manchester United termasuk gue tentu saja sangat disayangkan karena telah unggul 2-0. Tapi melihat bagaimana dinamika yang berubah juga pertandingan tadi di babak pertama dan juga babak kedua ya, gue ringan amatiran merasa kalau ya hasil seri merupakan hasil juga yang bisa dikatakan mungkin fair ya bagi kedua tim. Dan kalau gue ngelihat di klasemen ya sejauh ini Manchester United juga masih berada di zona target ya kan, artinya berada di 4 besar. Selain itu Erik ten Hag juga membahas tentang peluang Bruno Fernandes yang bisa membuat 3-1, tapi gue melihat peluang tersebut itu peluang yang sangat bagus ya, hanya tidak beruntung bagaimana Bruno Fernandes juga berusaha untuk menaklukkan penjaga gawang ya kan, Fraser Forster, tapi bolanya justru masih mengenai mistar gawang. Dan ya buat gue tentu saja yang diincar adalah tendangan ke gawang, tapi dalam sepak bola hal demikian sering juga terjadi, artinya ketidakberuntungan ada di sana sih menurut gue. Selebihnya dibahas tentang selanjutnya target adalah menghadapi Aston Villa, dan Erik ten Hag juga menegaskan di sana bagaimana untuk bisa mendapatkan energi, untuk bisa mendapatkan recovery juga, karena menurut gue ini sangat penting bagaimana situasi fisik ini mungkin lebih tinggi daripada teknis dan fisik ya, mungkin gue anggap ini bersamaan lah, teknik dan fisik, dan jangan lupa juga bagaimana karakter dan juga mental ini memegang kunci terutama menuju akhir musim. Kurang lebih demikian seri 2-2. Oke, ini mengecewakan tapi masih belum akhir dari segalanya. Semoga Manchester United bisa tampil lebih baik, lebih konsisten di pertandingan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.